Sukunkan huruf tersebut, huruf ba disukunkan, kemudian diberikan bantuan di depannya. Kita pakai huruf ba lagi, ya. Bab, bab, bab. Kalau hamas dan jahar berbicara tentang aliran udara yang keluar ketika huruf-huruf itu diucapkan. Hamas aliran udara yang keluar dengan mudah, jahar tidak ada aliran udara yang keluar atau tertahan. Bab tidak ada aliran udara yang keluar, jadi termasuk kepada hamas. Oh sorry, jahar. Bukan mengetes nih Bu, saya lupa. Jahar. Ya. Ini namanya saling berlawanan maksudnya ya. Yang kedua adalah sifat antara syiddah melawan rakhawah. Rakhawah. Ya. Kalau tadi hams dan jahar bicara tentang flow udara, aliran udara yang keluar ketika huruf itu dilafalkan. Kalau syiddah dan rakhawah bicara tentang durasi suara ketika huruf itu dilafalkan atau diucapkan. Kalau saya katakan diucapkan adalah ketika dia diberikan tanda sukun atau tasdid. Karena dengan cara demikian kita mengetahui di mana tempat huruf itu keluar. Syiddah, ya, itu adalah apabila tidak ada durasi suara ketika huruf itu diucapkan, dan rakhawah adalah adanya durasi suara ketika huruf itu diucapkan. Bagaimana dengan bab? Bab, 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 dia berhenti Bu, ya, tidak ada durasi suara. Kalau durasi seperti sering saya contohkan seperti ini Bu, bas, bah, bal, ya, itu maksudnya ada durasi, sisa udara ya, sisa suara yang keluar ketika huruf itu dilafalkan. Kalau huruf ba, bab, berhenti begitu saja, bab, tertutup makhrajnya, bibirnya tertutup, bab, selesai sudah. Nah, itu berarti punya sifat syiddah. Tidak ada durasi suara ketika huruf itu dilafalkan. Kemudian ketiga, antara istifal melawan isti'la. Isti'la. Ya, isti'la. Ini adalah tentang gerakan lidah, khususnya pada bagian pangkal lidah. Apakah kondisi lidah dalam keadaan stabil, datar, rileks begitu, ataukah dia dalam keadaan kaku? Ya. Terangkat naik bagian atas yang kaku, terangkat naik bagian pangkal lidahnya. Huruf kaf kan huruf yang keluar dari pangkal lidah, tapi kok dia tidak termasuk ke dalam huruf isti'la? Karena ketika diangkat huruf kaf itu dia lembut Bu, dia nggak kaku seperti kof. Ko, coba ko, ibu angkat pangkal lidahnya, ibu akan rasakan kaku tuh lidah tuh. Ko, tapi kalau kaf coba ka, terangkat naik Bu, tapi dia tidak kaku. Ya. Kalau kof, ko, terasa sekali sentuhannya kuat. Ko, kalau kaf, ka, terangkat juga dia di belakang, tapi dia lembut. Ka, ya, bukan ka, tapi ka dengan sifat hamasnya itu. Ya, ada aliran udara yang keluar. Nanti kita bahas kemudian. Jadi dia termasuk yang mana Bu? Ketika kita lafalkan bab, coba bab, ibu rasakan bagaimana kondisi lidah yang di dalam. Bab, apakah dia stabil, flat, datar, santai, ataukah bagian belakangnya terangkat naik? Bab, santai ya Bu ya, tidak terangkat naik.
maka dia termasuk dalam sifat huruf Istifal. istifal, ya, istifal. Yang keempat adalah antara itbaq ya Bu ya. Itbaq lawannya adalah infitah. Ya. Ini juga dalam kondisi lidah Bu, apakah dia merekat naik ke langit-langit ataukah dia merenggang? Ya. Bab nggak terangkat naik kok, ya, dia nggak merekat naik ke atas ke langit-langit. Bab lain hanya dengan huruf do atau huruf sod, do, po dan wo. So, ya, dia tuh bagian lidahnya tuh terangkat naik. So, selain dari di belakangnya juga di bagian depannya terasa naik. So, bo, kemudian ini po dan wo. Ini 4 huruf nih, huruf-huruf dengan sifat yang kuat sekali. Ada pada huruf itbaq. Jadi dengan kondisi seperti itu huruf ba termasuk dalam sifat apa Bu? Itbaq atau infitah? Infitah, ya. Dan yang terakhir antara izlaq dengan isman, ya. Sekali lagi ini dari segi bahasa, di dalam pelafalan mana yang lebih mudah? Kalau idlaq itu huruf-huruf yang mudah atau sulit Bu di dalam pelafalannya? Mudah. Mudah ya, karena dia adanya di bibir dan ujung lidah. Idlaq. Kalau ismat itu termasuk huruf-huruf yang sulit di dalam pelafalannya. Dia termasuk apa Bu? Idlaq ya Bu ya? Idlaq. Huruf ba juga memiliki sifat qalqalah. Qalqalah itu termasuk sifat huruf yang tidak saling berlawanan. Nggak ada lawannya tuh. Ya, kalau qalqalah. Jadi bagaimana dengan dua sifat itu antara syiddah dengan qalqalah? Ya. Kalau hanya berhenti pada syiddah, maka kita hanya mengucapkan bab. Tapi karena kita mengenal sifat yang lain daripada huruf ba adalah qalqalah, maka setelah disyiddahkan lalu diqalqalahkan. Gitu ya. Jadi dipentokin dulu baru dipantulin. Gitu ya. Bab ya. Huruf-huruf qalqalah adalah huruf-huruf dengan sifat syiddah semuanya. Ya. Kemudian selain daripada huruf-huruf qalqalah ada huruf kaf dan huruf ta. Ya. Ini seolah-olah saling berlawanan di antara hams dengan syiddah. Karena huruf kaf dan huruf ta termasuk pada huruf dengan sifat hams. Ada aliran udara yang keluar. Sementara syiddah dia tertutup. Ya, tidak ada durasi udara, tidak ada durasi suara ketika dilafalkan. Jadi bagaimana tentang huruf kaf dan huruf ta ini? Dia punya sifat hams, ada aliran udara yang keluar, tapi dia juga ada di syiddah. Ya. Tidak ada durasi udara yang keluar, tidak ada durasi suara yang keluar. Jadi caranya adalah dengan mensyiddahkan dulu, baru kemudian menghamaskan. Bab. Ini syiddahnya bak. Berhenti dia kan? Bak. Ketika terangkat bagian pangkal lidahnya, terangkat naik, bak, tertutup tuh, makhrajnya tertutup, bak. Tapi dia punya sifat hamas. Maka lanjutkan dengan hamasnya. Bak. Gitu ya. Bak. Ya.
Allahu akbar. Jadi bukan Allahu akbar, tapi Allahu akbar. Jadi bukan tabbat, tapi tabbat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi itu salah satu pentingnya kita mengetahui sifat huruf, bukan hanya sekedar makhrajnya saja. Ya, kalau kita mengetahui sifat huruf, maka itu kita tidak akan salah dalam pelafalannya. Ulaika, bukan ulaika, tapi ulaika, ka, ada hamznya. Bukan ulaika, ka, biasa begitu, tidak seperti itu. Tapi harus ada hamznya. Selanjutnya adalah huruf apa, Bu? Lam, ya Bu ya. Huruf lam. Udah latihan ya mbaknya? Banyak ada latihan belum kemarin? Kemarin Sudah tahun ya, biasa 11. sudah. Nanti kita lanjutkan dengan huruf lamnya sekali. Lam. Ini dia lam. Di mana makhrajnya huruf lam ini? Ya Bu. Lisan. Dia keluar dari hafatil lisan. Hafatil lisan ila muntahaha, muntahaha sanaya ya. Ini huruf lam. Hafatul lisan. Hafatul lisan itu tepi lidah. Kalau ini lidah Bu ya. Lidah kita kan meletup gini Bu ya. Ya. Bagian ujungnya Bu ya. Bagian depan. Ada adnalnya, tidak adnal. Manganata ya. Lam. Mana? Ya. Termasuk dalam adnal lisan, bagian lisan yang di depan Bu. Tapi bagian mananya? Bagian tepinya. Ini bagian tepinya ini. Ila muntahaha, sampai pada bagian ujungnya. Bagian tepi ini ya. Bagian tepi ini ila muntahaha, sampai pada bagian ujungnya. Ya. Tepi lidah sampai dengan bagian ujungnya. Kemana? Ma'alisatis tanayal ulya, ke bagian gusi gigi seri depan bagian atas. Ya. Jadi kalau ini gigi Bu ya. Kalau di sini dinamakan pangkal usul. Ini pangkal. Kalau namanya lisati itu gusinya Bu di sini Bu. Ya. Lisati tanayal ulya, bagian gusi dari gigi seri depan bagian atas. Gigi seri bagian atas. Jadi di sini dilekatkan, apa yang dilekatkan? Bagian tepi lidah ini sampai pada bagian ujungnya, ditempelkan melekat.
bal. bal, Bal, ibu rasakan bagian ujung lidahnya itu sampai bagian tepi lidah yang di depan bal, sampai dengan bagian ujungnya itu melekat di situ. bal, 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 ya. Tapi dia nggak mantul ya Pak. Tidak mantul. Tidak boleh dibaca mantul. Itu yang sering sekali terjadi kita dengar ya. Huruf lam itu dipantulkan. Di sini nanti ada hurufnya lagi Bu, huruf ta, dal, dan po. Dia dilekatkan di bagian tempat tumbuhnya gigi, ya. oh, ya, Usul sanayal, namanya usul sanayal ulia, bagian pangkal dari gigi seri depan bagian atas. Kalau di sini namanya lisati. Lisati itu gusi. Ya. Jadi di sini ditempelkan apa lidahnya. Nah, di sini kalau ini lidahnya. Bukan hanya pada bagian ujungnya saja. Kalau ujungnya saja ibu rasakan, tapi ini di bagian tepinya juga ikut melekat di situ. Jadi terasa sekali ketika kita ucapkan bal, seluruh tepi lidah bagian depan melekat ke bagian gusi ini sampai kepada bagian ujungnya. Ya. Jadi kalau di sini ada gusinya, di sini misalnya gusinya Bu ya. Ini gusinya. Maka dia melekat semuanya dari sini sampai kemari, melekat di bagian gusi ini. Ya. Bagaimana cara melafalkannya? Taskinul huruf atau tasdidul huruf. Sukunkan dia atau ditasdidkan. Bal. Bal. Allah. 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 Terasa sekali tuh, kalau ibu tekan itu bagian tepi lidah sampai ke ujungnya, ke bagian gusi. Allah. Allah. Ya, tidak bergerak bibirnya Bu ya. Karena lam bukan dalam kategori huruf syabatan. Dia adalah huruf al-lisan, huruf bibir. Baik, sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Ya. Ya, kita mulai dari yang pertama ini, ya, antara hamas dan jahar. Seperti biasa, ya, mudah sekali cara mengetahui bagaimana sifat huruf dengan melihat makhrajnya. Ban, ban, ban. Tidak ada aliran udara yang keluar dengan mudah, termasuk kepada huruf jahar. Ya, kita lihat jahar. Yang kedua antara syiddah dan rakhawah. Bal, nggak ketahan tuh, ya. Makhrajnya tidak tertutup. Bal, seperti yang tadi contohnya bab, itu kan berarti itu bab. Kalau lam, bal, masih keluar tuh, masih bocor tuh, istilahnya bocor. Bal. Tapi apakah termasuk rakhawah? Bal, bal, tidak seperti itu. Seperti bas, bah. Kalau bal tidak, bal berhenti. Bal ada bocor, ada keluar, ada durasi suara tapi tidak panjang. Kayak ini ya. Di tengah-tengah. Ya. Kayak ini ya. Bal, ya, dia berhenti. Kalau itu namanya sifat apa Bu? Antara syiddah, dia tidak syiddah juga, tapi tidak rakhawah. Dia tidak bal, berhenti begitu seperti bab, bab, tapi masih keluar. Bal masih ada, tapi juga tidak bocor terus gitu loh, seperti bas atau bah atau bal. Bal berhenti dia, ya. Tidak lanjut, durasi suaranya tidak lanjut. Keluar ada durasinya tapi tidak panjang seperti pada huruf-huruf yang lain. Maka dia berada di antara sifat syiddah dan rakhawah.
Namanya apa Bu? Bainiyah. 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 Kita lihat sifat yang ketiga antara istifal dengan isti'la. Bal kita rasakan bagian pangkal lidahnya tidak terangkat naik Bu. Tidak terangkat berarti istifal. Ya, termasuk dalam sifat istifal. Yang keempat antara itbaq dengan infitah. Ya, jelas ini antara langit-langit dengan lidahnya terbuka renggang Bu ya. Allah, Allah. Termasuk pada sifat apa Bu? Ini infitah ya. Infitah. Dan yang terakhir, dia ada pada sifat izlaq ya, dia mudah di dalam pelafalan, adanya di ujung lidah. Izlaq. Oke, jadi kita dengan mengetahui makhraj dan sifat huruf, maka kita dapat melafalkan huruf itu dengan cara yang lebih baik. Tidak melafalkan Allah dengan menggerakkan bibir, karena kita tahu lam itu bukan huruf bibir, tapi huruf lisan. Ya. Silakan sambil berjalan kalau ada yang ingin ditanyakan Bu, sebelum kita latihan pada huruf-huruf ini. Izlaq memang kalau yang saya dengar dari yang pernah saya ikuti, dia lebih kepada pelafalan dalam segi bahasa Bu, dari segi pemakaian bahasa sehari-hari. Sehingga kita agak guru saya juga bilang, kita juga bingung kenapa hamzah a termasuk dalam huruf yang ismat, yang sulit pelafalannya gitu, menurut orang Arab ya. Jadi menurut orang Arab Dalam pelafalan orang Arab misalnya, termasuk huruf yang sulit di dalam pelafalan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, termasuk di dalam semua huruf ismat. Padahal a mudah sekali, karena mungkin posisinya yang jauh dari bibir dan ujung lidah. Dia adanya di tenggorokan, di aksal halki. Jadi misalnya dalam pengucapan full ya Bu ya, gitu ya, full tidak boleh berlama-lama karena memang dia tidak ada durasi yang panjang di dalam pelafalan. Full tidak, full ada tapi tidak panjang. Full huwallahu ahad. Tapi juga dia memang tidak syiddah, tidak berhenti. Dia ada durasi suara yang keluar ketika dilafalkan. Ya Bu? Durasinya pendek. Jika dibandingkan dengan ya tadi seperti contoh ba. Karena ada hamznya, jadi
Lebih kepada durasi suara bukan udara. Iya. Bal mal dubi. 17. Harus ada durasinya tuh karena dia termasuk ke dalam huruf dengan sifat rotawa. Maghdubi alaihim. Bukan magdubi tapi maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Tapi bukan juga lari kepada huruf kha. Ya. Itu bahaya tuh ghairi dengan khairi. Khairi. Ghairil maghdubi, selain ya atau bukan dari golongan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang dimurkai. Tapi kalau kita baca khairi itu terbaik. Jadi pertama kita meminta agar diberikan petunjuk sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, dan yang terbaik adalah dari golongan orang-orang yang kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Hati-hati nih dalam pengucapan jangan salah. Walaupun tempat keluarnya sama ya, adanya di adnal khalqi, tenggorokan yang dekat. Dengan kha beda. Dengan kha tempat keluarnya sama Bu ya. Dengan kha termasuk huruf-huruf khalqi. Khalqinya di adnal khalqi, tenggorokan yang dekat. Baik, kita sekarang latihan dalam pelafalan huruf ya. Saya ulang kembali sebelumnya. Dari makhrajnya huruf lam adalah adnal hafatil lisan, adna hafatil lisan, bagian lidah yang terdepan. Bagian mananya? Di bagian hafati, tepi lidah. Tepi lidah sampai kemana? Sampai kepada ujungnya yang dilekatkan. Hafatil lisan ila muntaha, sampai kepada ujungnya yang ditempelkan, yang dilekatkan. Kemana? Ma'arif ratus tanayal ulia, pada bagian gusi gigi seri depan bagian atas. Jadi tidak terangkat naik juga kalau ini langit-langit sampai kemari. Bal itu kan disambut keluar juga kan bal. Tapi ini hanya di bagian gusi bagian depan, langit-langit bagian depan. Bal. Okay. Kemudian sifatnya adalah jahar, tidak ada aliran udara yang keluar. Bainiyah, antara adanya durasi suara dan terhentinya durasi suara. Istifal, kondisi lidahnya dalam keadaan stabil, tidak terangkat naik, terutama pada bagian pangkalnya. Infitah, dia tidak merekat dengan bagian langit-langit, tapi dia malah merenggang. Dan idlaq, dia mudah di dalam pelafalannya karena berada pada bagian ujung lidah. Ya, kita latihan huruf ba dan huruf lam ya Bu ya. Oke. Ditulis tanggalnya Bu ya, hari ini huruf lam. 18. Sekarang tanggal 13. 18. 13 Rabiul Tsani.
Sekarang bahasanya yang kemarin ya, hari itu besok sama sama. Sudah Bu? Huruf lam. Seperti yang ke-23 ya Bu ya. Oke. Tapi huruf ba dulu Bu ya. Maaf. Huruf ba dulu ya. Oke. Saya awali dulu. Ba. Huruf yang keluar dari syafatan dua bibir yang bertemu ya. Dengan sifat-sifatnya sudah kita bahas tadi. Ba, bi, bu, bab. Ba itu huruf jauh. Huruf itu keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ba. Lihat kalau ada huruf mat, dia gak berhenti tuh. Lain dengan bab, itu ada sandarannya dan adalah bibir. Tapi ketika diberikan mat, ba sampai habis pun dia tidak berhenti. Artinya dia tidak punya sandaran. Termasuk dalam muqaddar. Itu maksudnya muqaddar. Dia tidak punya sandaran. Yang dimaksudkan dengan punya sandaran adalah ketika dia dilafalkan dia berhenti pada satu titik tertentu. Ya. Jadi semua huruf itu termasuk jauh ketika dia diberikan tanda mat. Ba, bi, bu, bab, syiddah dan qalqalah. Bab. Oke. Buban, kita langsung kita baca saja ya Bu ya, belum masuk pada hukum yang lain. Buban, bani, babna, minal, mubni, mabiban, bani, ba di dalam literasi bahasa Indonesia mudah, ada huruf B ya supaya mudah saja. Ba. Oke, saya ulangi. Babi, bu, bab, buban, bani, babna, minal, mubni, mabiban, bani, ba. Semua huruf ketika diberikan harokat doma untuk menyempurnakannya adalah dengan cara memajukan bibir. Bu, ban, ya. Jangan ragu tentang hal itu. Untuk kesempurnaan sebuah huruf dilafalkan dengan harokat doma adalah dengan cara memajukan bibir. Ya, kita sama-sama dulu Bu ya. 3, 2, 1. Babi, bu, bab, buban, bani, babna, minal, mubni, mabiban, bani, ba. Sekali lagi, lebih semangat. 3, 2, 1. Babi, bu, bab, buban, bani, babna, minal, mubni, mabiban, bani, ba. Pada bab ketika kita berhenti dia namanya qalqalah kubra, kuat bab. Tapi kalau di tengah bab ada juga qalqalah tapi tipis. Sama juga syiddah dan qalqalah. Bab sini babna. Minal mubni, mabiban, bani, ba. Oke, sekarang huruf lam. Lam. Rasakan gerakan lidahnya. Ibu rasakan bagian tepi lidah depan sampai ke ujungnya tuh lekat, ya, menempel pada bagian gusi gigi seri depan bagian atas. Lebih naik sedikit lagi dari apa umumnya gigi. Lagi depan. La.
lalilu bal lulan lanilal naminal mul nimalilan lanila bal ada durasinya tapi tidak memanjang bal dan berhenti. Sekali lagi lalilu bal lulan lanilal naminal mul nimalilan lanila. Dan dia bukan qalqalah ya, tidak lal naminal mulni, tidak boleh dibaca seperti itu, yaitu dikolkolahkan. Pada saat langilah itu terakhirnya posisi lidah itu Kalau dia diharokatkan justru dia menjauh dari makhrajnya. Ya, makanya kalau saya katakan tempat keluarnya makhrajnya adalah ketika huruf itu disukunkan, dari taskinul huruf atau tasdidul huruf. Kalau disukunkan malah dia merapat pada tempat keluarnya. Di situ kita ketahui di situ. Seperti ba, bibirnya kan menjauh, ba, tapi ketika disukunkan bab. Nah, disitulah kita bisa mengambil kesimpulan, oh dia adalah dengan cara mempertemukan huruf bibir atas dan bibir bawah. Oke, kita sama-sama huruf lam ya Bu ya. 3, 2, 1. Laliluban lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Sekali lagi 3, 2, 1. Laliluban lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Istiqomah di situ ya, posisi lidahnya tidak berangkat lebih naik lagi. Oke, ya kita latihan satu persatu huruf ba dan huruf lam. Balang. Kita mulai dari mana? Silakan. Di sini boleh, dari sana boleh. Dari ini ya. Belum ketemu. Belum ketemu. Jalur ba ya. Babi bubab buban bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Ya, kalau digabung itu menjadi iqlab ya, tanwin bertemu dengan huruf ba. Babi bam bani ba. Gitu. Kalau Ibu mengerti tentang hal itu nggak apa-apa. Silakan Ibu, huruf lamnya. Lalilubal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Oke. Malilan lanila. Ya, tapi kalau bicara tentang hukumnya termasuk apa Bu? Hukum bila guna. Idgham bila guna malilan lanila. Ya, nanti kalau kita sampai pada bagian itu kita akan bahas ya. Malilan boleh dibaca malilan tapi harus berhenti. Malilan lanila. Kalau digabung menjadi malilan lanila. Oke, silakan. Nah. Babi bubab bubam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba.
boleh ditahan. Malilal lanil kan. Tidak boleh ditahan seperti itu, nanti menghasilkan gunnah, dengungan. Malilal lanila, langsung malilal lanila, gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Babi bubab bubam bani bab naminal mub lima bibam bani ba. Oke. Kalau ikhlas memang ada gunanya, harus ditahan kurang lebih 2 ketukan ya. Mabibam baniba, gitu ya. Tidak boleh terlalu cepat. Mabibam baniba, tidak. Mabibam baniba. Ya, silakan berulang. Lali lubal lulal lalilal naminal mul nimalilal lanila. Tidak boleh ditahan, itu bila guna ya. Lulal lanilal na. Tadi yang ketemu dengan tanwin ya, atau sukun bertemu dengan huruf lam. Harus lepas. Lulal lanilal naminal mul nimalilal lanila. Tidak boleh malilal lanila, tidak boleh ditahan. Nanti guna ya. Oke, silakan lanjut. Ukuran panjang satu mat itu berapa? Berapa lama kurang lebih? 2 ketuk. 2 ketukan ya Bu ya. Kurang lebih kita mengucapkan huruf itu 2 huruf ya Bu ya. Itulah takaran atau patokan panjang huruf satu mat. Oke, masih ingat caranya bagaimana Bu mengukur panjang satu mat itu? Ya. Atau dengan mengucapkan 2 huruf berturut-turut ya. Ba ba, oke, ba 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 ba, sama dengan panjangnya kita mengucapkan 2 huruf itu berturut-turut. Ba 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 ba, itu panjang seperti ini. Mat tabi'i, kita kenal satu mat tabi'i, mat dasar ya. Oke, silakan dilanjutkan Ibu. Babi bubab bubam bani bab naminal mub lima bibam bani ba. Oke, perhatikan tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memang maksudnya adalah disambung ya. Bubam, ada iklab. Bubam, berikan kesempatan dengungannya. Bubam bani bab naminal mub lima bibam bani ba. Nun ketemu ba, jadi iklab itu berubah. Nunnya berubah menjadi bunyi huruf mim yang masuk atau menempel kepada huruf ba. Mim termasuk huruf gunnah ya. Jadi ada jaw, halki, lisan, syafatan, satu lagi adalah khayshum. Khayshum itu ada 2 huruf nun dan mim ya. Khayshum, pangkal hidung. Silakan lanjutkan Ibu. Lali lubal lulallanilal naminal mulni malilallanila. Oke, baik. Silakan Ibu lanjutkan. Babi bubab buban bani bab naminal mubni mabiban bani ba. Oke, coba istiqomah di dalam qalqalahnya. Babi bubab ya. Semuanya yang huruf qalqalah ketika dia disukunkan dia memantul. Silakan Ibu ulangi kembali. Babi bubab buban bani bab naminal mubni mabibam bani ba. Oke, berpelan. Lali lubal lulan lanilal naminal murni malilan lanila. Iya.
Jangan kita fokus pada susunan hurufnya atau cara membacanya, tapi fokus pada makhrajnya, tempat keluarnya. Fokus istiqomah huruf lam, di situ semuanya diucapkan dengan cara seperti itu. La, ujung lidah, bagian tepi lidah sampai dengan pada bagian ujungnya ditempelkan pada bagian gusi gigi seri depan bagian atas. La, di situ terus. La, li, lu, bal. Fokus pada gerakan lidahnya di situ. Lu, la, la, ni, lal, na, minal, mul, ni, mali, lal, la, ni, la. Jadi pada gerakan lidahnya kita fokus dari ujung sampai dengan terakhir, istiqomah di situ letaknya, tempatnya, tidak berubah. Oke. Silakan Ibu. Bila guna tidak boleh ditahan. Malilallanila, tidak malilallanila, malilallanila. Bila guna dengan tanpa dengungan. Silakan Ibu lanjutkan. Bab, buban, bani, babna, bina, mubni, mabiban, bani, ba. Ya. Lali, lubal, lulan, lani, lalna, minal, mulni, malilan, lani, la. Iya, silakan. Babi, bubab, buban, bani, babna, minal, mubani, mabiban, bani, ba. Lali, lubal, lulan, lani, lalna, minal, mulki, malilan, lani, la. Oke, ya. Di bagian akhirnya mengikuti pola mad iwad, ya. Oke, mad iwad masih ingat itu ya? Mad pengganti. Kalau kita menjumpai huruf dengan tanda baca tanwin, khususnya fathatain diikuti oleh alif dan kita berhenti baca di situ, maka dia iwad, berubah tanwinnya atau fathainnya berubah menjadi fathah dan dibaca satu alif saja, dua harokat. Ya. Jadi kalau memang mau seperti tadi continuous dalam makiwat mabiba, kalau berarti ya kan kita berhenti mabiba, baniba, ya kan mabiban. Kalau kita berhenti baca ya, berhenti baca pada fathatain, maka dia mabiba. Ini kan ada tanda-tanda seperti ini. Jadi seolah-olah kita berhenti tiap
bagian ini. Oke, silakan dilanjutkan. Ibu. Lam. Ya. Silakan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi di dalam awal kita mulai tadi kan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi bermanfaat atau tidaknya ilmu yang sudah Ibu peroleh, dapati, itu kembali kepada masing-masing. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak dengan pertemuan yang panjang kemudian tidak ada perubahan. Kita harapkan yang manfaat itu memberikan perubahan dari sesuatu yang mungkin salah pada yang lebih baik lagi. Jadi terus dilatih. Memang mungkin satu pertemuan hanya satu huruf yang kita bahas, tapi mudah-mudahan dengan begitu semakin fokus tubuh, tidak terlalu banyak yang kita dapat. Hari ini sudah huruf lam, maka latih lam. Sebelumnya ada hamzah, ada ain, ada waw, ada dal, ada ba, dan lam. 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang yang ke-6. Ya. Ya mudah-mudahan yang sudah lewat itu terus latih menjadi sebuah habit, kebiasaan dalam pelafalan huruf, supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Sifat-sifatnya itu Kekhasannya saja, kekhasannya kalau bicara tentang udara yang mengalir itu berarti ada hams dengan ya semula juga seperti itu ya. Cuma karena sering kita ulang ya bisa dihafal ya Pak? pasti dihafal dengan kekhasannya masing-masing. Yang ini kan hamsnya aja. Iya. Dahar, kemudian syiddah, rokawa, pertengahannya adalah bainiyah, istifal, isti'la, istilaf, infitah, bab, ismat. Belum lagi nanti kan ada sifat-sifat yang tidak saling berlawanan. Ada tafasyi, ada qalqala, gunna. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz, tadi ilmu yang bermanfaat tadi maksudnya harus bermanfaat kita sendiri atau harus disampaikan lagi ke orang lain gitu? Iya, memang terutama sekali kepada diri kita sendiri tentunya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada yang lain, karena seorang muslim yang meninggal itu meninggalkan 3 hal ya. Pertama apa Bu? Manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, sehingga manfaat bagi orang lain itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Ya, ibu misalnya seorang guru mengajarkan pelajaran atau sesuatu kepada murid-murid, sehingga murid-murid itu bisa mengambil manfaat dari yang ibu sampaikan. Maka ketika murid-murid itu melaksanakan apa yang ibu perintahkan, ibu ajarkan, maka pahalanya kan terus mengalir tuh. Gitu. Ya, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Karena belajar tajwid itu sifatnya apa? Hukumnya adalah apa Bu? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Jadi kalau di dalam satu keluarga ada 4 orang, ibu bapak dan 2 anak, satu saja belajar, maka gugur kewajiban itu. Tapi ketika kita membacanya,
maka hukumnya menjadi fardu ain. Bukan fardu ain maksudnya membaca dengan benarnya, Bu ya. Kalau belajarnya fardu kifayah, kita sekarang ini belajarnya sifatnya adalah fardu kifayah, ya. Jadi keterwakilan, kalau sudah ada yang wakilin sudah cukup. Tapi ketika kita membacanya harus menjadi fardu ain. Artinya apa, Bu? Ibu pulang ke rumah, ya, ibu ajarkan gitu. Maksudnya itu Pak, saat mau mengajarkan ke orang lain, kita sendiri kayaknya belum bisa gitu, mau mengajarkan ke orang lain kayaknya nggak takut salah. Iya. Jadi Khawatir salah. Iya. sampaikan walaupun satu ayat yang ibu bisa cara pengucapannya seperti itu. Ibu bisa jelaskan tuh itu tepat turunnya di sini, sifatnya ini. Jadi jangan seperti ini bacanya misalnya. Jadi tidak lagi membaca auzubillah. Dengan ain itu sudah beda. Ya. Pengucapannya juga harus kuat. Jangan lagi mengucapkan mukminin dengan mu'minin. Masih suka kedengaran mu'minin, tapi mu'minin. Itu hamzah sifatnya adalah syiddah. Minimal memberi manfaat untuk ibu dulu, ya. Kalau memang ada, misalnya dari 6 huruf ini ibu sudah mengambil hamzah atau ainnya sudah ibu cukup kuasai, ibu bisa sampaikan kepada ya keluarga terdekat mungkin di dalam pelafalannya supaya tidak salah di dalam pelafalannya. Berarti seperti itu. Ya. Dalam praktek kita Dalam praktiknya fardu ain. Hafalannya tahu apa Pak? Kenapa? Apa istilah-istilah ini? Sebetulnya di dalam mengajarkan kepada orang itu bisa bawa catatan, nggak apa-apa. Tidak perlu ibu hafal, tapi ibu tahu maksudnya gitu, baca gitu. Ini di dalam menjelaskan kepada orang, ya bisa saja ibu buka buku. Saya juga banyak bawa buku. Kalau saya lupa saya buka. Iya. Ya itu Bu, insyaallah ya. Kalau tidak ada kita bisa tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu